Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar teman-teman semua? Kembali saya di Perum Channel ingin membagikan seputar permasalahan seputar PLTS ya, seperti biasa. Ya, hari ini pagi menjelang siang jam setengah 11 ya, cuaca masih sama seperti kemarin-kemarin, mendung ini ya. Ya, jadi sebulan ini mungkin ya, setelah video sebelumnya itu masih mengenai SCC hitam hijau itu ya. Ya, ternyata cuaca di tempat saya tiap hari mendung ya, hujan. Jadi ya mungkin tahun 2025 ini buat kita semua para pelaku PLTS mungkin ya kurang beruntung ya, karena emang lebih banyak mendung cuacanya, hujan. Bahkan di bulan Juli Agustus ya, dari bulan Juli Agustus sampai kemarin tuh di tempat saya di beberapa titik ya, mungkin dekat kali jembatan itu malah banjir ya. Jadi ya 2025 menurut saya buat penggiat PLTS mungkin kurang maksimal ya perolehannya, karena sering mendung ya. Jarang sekali dalam sehari itu panas terik dari pagi sampai sore, jarang sekali ya, nggak pernah malah ini mendung terus ya. Mungkin panasnya hanya beberapa jam aja ya, seringnya mendung ya. Masih melanjutkan di video saya yang sebelumnya, saya masih mengamati mengenai SCC ini, SCC hitam hijau yang nggak bermerek ini ya, nggak bermerek ya teman-teman ini. Secara visual mungkin kemarin saya perlihatkan dalemannya ini mungkin ya MPPT ya, karena ada induktornya ya. Jadi mungkin ini emang MPPT. Nah, cuman masalahnya sekarang ini yaitu mengenai efisiensinya ya, efisiensinya. Setelah saya amati ya sebulan ini ya, dari video terakhir ya, memang ini nggak bisa dijadikan acuan juga, karena pertama cuaca emang di tempat saya nggak pernah bener-bener cerah cuacanya, panas nggak pernah, pasti mendung ya, bahkan saat ini juga mendung ya. Yang kedua emang PV-nya untuk SCC ini ya saya pasang yaitu green cell tipenya poly. Jadi ya memang ini voltase maksimalnya hanya 19 volt ya kalau nggak salah ini. Jadi emang beda sama yang ini, yang mono ini bisa 20 atau 21 volt. Jadi memang kurang maksimal ya. Ya pasti kurang maksimal hasilnya. Oh ya, kemarin juga ya ada yang mengingatkan, ngasih saran ya, coba PV-nya di seri jadi 24, maksudnya mungkin gitu ya. Ya benar juga. Cuman saya uh, belum sempet ya. Takutnya ini panas ya, karena nggak ada kipasnya. Ya, tapi masuk akal juga itu kemarin. Nah, channel ini yang menyarankan. Ya, pasti teman-teman kenal ya channel ini. Ya, terima kasih udah ngasih masukan ya. Ya, jadi seperti itu. Uh, untuk sementara kesimpulan ini MPPT beneran, cuman efisiensinya saya masih ragu ya. Karena dari pengamatan saya sebulan ini ya, dari video terakhir berarti ini sebulan kurang lebih ya, pendapatannya itu hanya maksimal yang pernah saya amati itu sekitar 2 ampere ya, yang paling sering cuma 1,5. Sekarang aja berapa ini,
Nah, cuma 1,6 ya, 1,6 ampere ya. Jadi kesimpulan saya saat ini ya, ini efisiensinya masih kurang bagus ya, efisiensinya. Tapi memang masalahnya pertama yaitu ininya PV-nya emang voltase maksimalnya hanya 19 volt. Yang kedua emang cuacanya tidak pernah benar-benar panas terik, emang belum pernah ya. Di tempat saya kebetulan tiap hari mendung ya, kadang hujan ya, jadi nggak pernah benar-benar terik, nggak pernah ya. Jadi untuk saat sekarang ini yang mau saya bagikan yaitu akan saya coba, mungkin saya pakai PV yang ini ya, akan saya tukar. Jadi ini saya coba dengan PV yang mungkin voltasenya lebih tinggi ya, akan saya lihat berapa hasilnya. Biarpun saya pribadi juga sebenarnya nggak pesimis ya, karena cuaca ya, karena cuaca, bukan karena PV-nya ya, cuacanya emang ini kurang mendukung ya, kurang mendukung. Jadi hasilnya mungkin ya nggak beda jauh ya, nggak beda jauh hasilnya itu ya. Nah, cuman ya itu 1,8 ampere ya, jadi pasti ya kita coba aja. Ini akan saya tukar, saya pasang yang tipe mono 100 WP ya. Oke, saya stop dulu videonya. Ya, ini sudah saya tukar ya. Nah, ini yang kabel dari PV yang green cell ya, yang poly, ini saya copot dan saya pasang yang tipe mono, yaitu kombinasi dari GH Solar dan Asia Sun ya, 50 WP kali 2 ya. Nah, jadi ya voltasenya ini terbaca ya nggak beda jauh ya, karena emang cuaca ya, sekali lagi cuaca emang kurang mendukung. Ini nah berapa ini ya, 4, oh ternyata bisa bagus ya teman-teman ya. 4,0 ampere ya, sementara ini 0 ampere ya. Oh, ini sudah floating ya teman-teman, pantesan 0. Sebenarnya mau saya bandingin ya, ternyata ini udah floating karena ini floating di 13,7. Nah, ternyata iya ini ya 13,7. Ini nggak ada beban ya teman-teman, nggak ada beban. Nah, ini pendapatan berapa ya, ini kita lihat 3,4 ya. Tadi sempat 4,0 ya. Ya. Jadi untuk sementara kesimpulan saya mengenai SCC ini, efisiensinya ya mungkin di atas PWM ya, di atas, yang pasti di atas PWM, di atas 85% ya kemungkinan ya. Ini tadi dapat 4,0, jadi dah 3,1 ini. Karena sebelumnya kalau masih pakai PV yang ini, yang poly, yang green cell ini, nah ini kabelnya, ini sejauh pengamatan saya selama sebulan ini maksimal cuma 2 ampere ya. 2 ampere itu juga jarang sekali, dan ternyata ini bisa 3,5 ya, tadi bahkan 4 ya. Nah, 3,8 ya. Sebenarnya saya mau bandingin ini ya, ternyata malah
sudah floating ya. Nah, di sini terbaca 3,2 ya. Ya. Jadi untuk sementara ini kesimpulannya ini SCC MPPT real untuk efisiensinya sudah terbukti di atas PWM ya, di atas 85% ya. Tadi sempat terbaca 4,0, jadi kemungkinan 90% ya. Sementara di deskripsi produknya waktu saya beli ini menjanjikan 99% ya, tapi ini faktanya emang belum tercapai ya, belum tercapai. Saya mau banding sama ini, ternyata malah sudah floating. Atau enggak saya nyalain beban dulu ya teman-teman, saya stop lagi. Ya, sekarang sudah saya tambahkan beban ya. Sini terbaca 60 watt ya, dengan konsumsi arus 4,4 ya. Di sini ya minus 0,4 ya. Di sini terbaca 4,4. Ternyata masih 0 ya, ternyata masih bebannya masih kurang teman-teman ya, masih kurang. Saya kasih beban kipas ya sekitar ya ini 70. Realnya di sini ya, ini beban ada kipas 64 watt ya AC ya. Di sini terbaca 59 watt ya. Jadi seperti itu. Nah, kita lihat lagi 3,8, 3,9 ya. Jadi untuk sementara kesimpulan mengenai SCC MPPT hijau hitam ini real MPPT, cuman efisiensinya untuk saat ini mungkin baru tercapai sekitar 90% ya, sudah di atas PWM ya. Kalau yang SCC sebelumnya itu cuma 3,5 ampere maksimal yang pernah tercapai. Sejauh pengamatan saya ya, pemakaian saya 3,5, sementara ini sudah tercapai 4,0 ampere ya. Jadi kesimpulannya itu ya. Ada juga kesimpulan lain yaitu mengenai PV ya, ternyata sangat berpengaruh ya voltase dari PV ya. Jadi saya punya beberapa merek PV nih teman-teman ya, ada Solana, GH Solar, Asiasan, dan juga Green Cell, yaitu yang Green Cell Poly, yang 3 merek ini mono ya. Yang paling tinggi voltasenya itu yang GH Solar ya, ini bisa 21, Asiasan itu 20 ya, Solana itu 20 juga ya. Cuman GH Solar sama Asiasan ini hampir sama ya. Ini pernah tercapai Asiasan ini seingat saya 20 lebih ya. Cuman kalau Solana hanya 20 ya. Belum pernah tercapai di atas itu, di atas 20. Nah, ini sudah ada arus ternyata. Nah, ini berapa? Ini 3,6. Ini 1,0. Ini masih karena mendekati floating mungkin ya. Jadi nggak bisa, ini nggak bisa maksimal ya. Karena ini masih 13,7 ya. Jadi ini nggak bisa lebih dari 0,5 ya. Ya. Jadi pengalaman pakai ini floatingnya yaitu 13,7, setelah tercapai itu ya nggak ada arus atau nol ya, bener-bener ngerem ya, paling ya 0,5 itu.
Ini 4,2. Nah, ini ada pengecasan 0,0 ya, 0,1. Nah, jadi masih di handling oleh SCC ini ya, arus dari sini yang kepake ya. Untuk yang dari ini nggak bisa, nggak kepake ya ini. Oh, ini minus ya, minus ini. Nah, udah turun ya, udah turun 13,6. Nah, ini sudah ada arus nih. Ini mendung ini teman-teman. Nah, ini tiba-tiba agak mendung ya, agak mendung, jadi PV-nya pasti turun. Nah, pasti turun. Nah, ini 1,2 di 3,8 ya. Ini sama-sama 100 WP ya, sama-sama 100 WP. Yang ini saya matikan atau dicopot. Ini sama-sama mono ya, sama-sama mono, jadi hasilnya beda. 3,9 sama 1,2. Jadi kesimpulan sementara ya, ini ya lumayan bagus, hanya tergantung dari yang salah PV-nya aja teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman yang berencana mau beli PV ya, diusahakan cari yang mono saja ya. Saya nggak tahu kelebihan dari yang tipe poli itu apa kelebihannya, saya kurang paham. Yang jelas untuk pengalaman saya lebih baik yang tipe mono ya. Nah, ini tambah mendung ya. Dan juga sedikit masalah, ini masalah saya pribadi ya, mungkin persepsi saya mengenai MPPT itu, mindset saya MPPT itu ya kayak nikah gitu ya, efisiensinya ini 99% ya. Jadi pengalaman saya pakai Kenika ini, misalkan pakai ini 100 WP ya, itu kan 100 WP. 100 WP itu kalau dari PV-nya bisa 5 ampere ya, 5 ampere. Nah, ini bisa 5 juga ya. Kalau kemarin pakai 200 WP itu bisa 10 ampere, ya bisa 10 itu, bisa 10 minimal, kadang lebih ya, bisa. Cuman yang ini belum tercapai. Ya mungkin salah saya, mindset saya itu MPPT itu ya seperti ini. Nah, ternyata mungkin yang perlu dirubah mindset saya mungkin ya. Jadi nggak semua MPPT itu sebagus merek ini ya, Kenika ya. Jadi mungkin itu salah satu masalahnya ya. Jadi mungkin mindset saya yang terlanjur, oh MPPT itu harus seperti ini. Nah, ternyata ini saya dapat MPPT, ternyata beda ya efisiensinya, tidak sebagus yang merek ini ya. Nah, ini tadi terbaca 4,8 ya. Coba. Nah, 4,2. Tadi sempat sebentar 4,8 ya. Jadi ini MPPT beneran ya. Oh ya, kemarin ada yang nanya apakah ini bisa buat lithium. Nah, ini ada logo LI ya, semoga kelihatan. Ada 4 pilihan. Aduh, ngeblur ya. Nah, itu lithium ya, itu yang kotak ya. Jadi ada 4 pilihan baterai ya, salah satunya yaitu Li, itu saya terjemahkan jadi lithium ya, gitu aja ya. Nggak begitu memahami saya pribadi ya. Mungkin untuk video kali ini itu aja teman-teman ya. Jadi kesimpulannya, SCC hitam hijau MPPT efisiensinya sudah terbukti di atas PWM ya, biarpun tidak 99% yang seperti dijanjikan ya, tapi ini jelas lebih bagus. Sempat tadi sebentar ya, ada tercapai 4,8 ampere, jadi ya hampir 99% mungkin ya. Yang kedua kesimpulannya yaitu ya PV sangat berpengaruh ya.
sangat berpengaruh sekali. Karena selama sebulan saya amati pakai yang tipe poli itu hanya 2 ampere maksimal, hanya 2 ampere, paling sering yaitu 1,5 malah ya. Jadi kesimpulannya mungkin itu ya. Sekali lagi teman-teman yang mau merakit PLTS ya, yang ingin saya anjurkan, saya tekankan, yang pertama ya MPPT, jangan yang PWM kalau bisa. PV-nya harus yang mono ya, jangan yang poli. Bang poli kurang maksimal. Atau mungkin dari teman-teman ada yang tahu kelebihan poli itu apa ya. Kalau emang jelek kan nggak mungkin diproduksi terus ya, nyatanya di pasaran ada terus poli itu ya. Kelebihannya apa saya kurang paham ya, pasti ada kelebihannya ya, karena itu ternyata diproduksi terus ya. Ya ini sudah jam 11 kurang ya, mendung panas terus gantian. Nah, ini ada pengecasan nggak sampai 1 ampere karena kepake beban 55 watt ya. Jadi ini 55 watt dihandle langsung dari PV atau dari SCC ya. Ini ada pengecasan 1 ampere. Nah, ini udah 0 lagi, udah turun lagi karena mendekati 13,7 ya. Oke teman-teman, untuk video kali ini saya kira cukup ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video saya, yang sudah subscribe, yang sudah berkomentar, yang sudah membagikan pengalamannya di channel ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya. Semoga video-video saya bermanfaat, bisa menginspirasi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.